Errornya di mana silahkan kita Eh, bantu. Share screen atau bagaimana, Bu? Share screen aja supaya bisa kita lihat bersama-sama. Kalau Kemarin share ini, screen desktop saja boleh. bagaimana, Bu? Share screen desktop gitu. Jadi yang muncul nggak cuma window Hackrasnya. Nah, gini. Oke, kita lihat ya. Mumpung online, kita lakukan ini ya. Kita lakukan diskusi bebas ya. Jadi nggak cuma saya yang bisa komentar, teman-temannya juga silahkan. Kalau misalnya nemu sesuatu yang ternyata saya nggak lihat gitu. Hmm, ini, Bu. Kemarin kan sudah penampilannya sudah. Lalu untuk eh, waktu running di steady flow-nya itu sudah ditambahkan debitnya 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Eh, kalau kalau untuk reach boundary condition-nya itu belum bisa diubah, Bu. Entah kenapa kayak gini. Nah, setelah itu mungkin ini yang berpengaruh di saat runningnya. Jadi pas running itu kendalanya error, Bu. Ya, Seperti ini. ya. Ini ditampilkan ya errornya. Compute. Nah, window errornya ini digeser ke kanan. Jadi kita membenahi modelmu berdasarkan panduan dari error ini. Dia minta apa saja. Misalnya minta junction 2 dan 3 ada yang error. River 10 reach area 3 juga ada yang error. Nah, dia minta apa saja. Nah, untuk itu kita buka file geometrinya untuk membenahi modelmu. Baik. Kelompok lain pernah ada yang nemu ini atau tidak? Boleh loh komentar sekalian. Nah, geometrinya dikecilkan supaya kita bisa lihat sambil baca errornya apa. Kamu diminta apa gitu sama hackersnya. Ini, Bu. Nah, dari yang Junction 2 pertama di junction 2. Junction 2 kita lihat ada di mana. sini. Nah, coba di zoom ke junction 2. Oke, di junction 2 ini hackersnya mengatakan apa nih kira-kira? Has only one reach flowing in and flowing out. Kalau dari geometrinya, sebenarnya ini kan satu saluran, tidak perlu junction. Jadi mestinya tidak ada junction 2 di situ. Hmm, Oke, Bu. Berarti untuk junction 2 dihapus atau bagaimana, Bu? Nah, ini kamu save dulu, terus kita coba hapus ya, karena nggak bisa undo. Nanti kalau junction 2 dihapus, channelnya ikut terhapus, kamu masih ada simpanan. Coba junctionnya dihapus. Gimana nih? Nah, di situ edit. Eh, untuk yang sekarang berarti mungkin di save as dulu atau bagaimana, Bu?
Boleh silakan save as. Kelompoknya siapa aja, Khairul Naim? Ada Kelompok berapa? ada kelompok berapa? Ada Anis, ada ada Aulia, ada Sandi, ada Kelompok Yusuf. 4. Oke. Kelompok 4 dia hadir semua. Anis tadi hadir. Ya, teman kelompoknya dan sekelas lainnya juga boleh bantuin. Oke, ini udah di save. Terus coba edit, remove point atau delete junction juga. Nah, itu. Iya. Junction 2, 3 juga sama ya kayaknya case-nya. Iya, Has only one reach flowing in and flowing out. Udah pernah dicoba belum ini delete junction? kalau delete belum, Bu. Oh ya, Soalnya kita coba. masih ragu. The reverse station in the downstream need to be below the reverse station. Oh ya, oke. Oke. Oke, junctionnya masih ada belum bisa di delete ya karena penamaan river stationnya. Coba Iya, apa namanya interpolasinya di delete dulu. untuk junction 2 dan 3, Bu. Untuk semuanya, karena interpolasi kan mudah membuatnya. Jadi kita delete dulu aja. Udah, Ibu. Ya, cross sectionnya masih ada. Nah, cross section 0 ini dia mungkin Cross sectionnya dihapus atau bagaimana? cross section nama cross sectionnya menjadi masalah ketika kita delete junction tampaknya. Jadi di saluran 3, 4 itu cross sectionnya datanya udah ada di Excel belum? Station elevationnya. Eh, sudah, Bu. Ya sudah, berarti di delete gak apa-apa ya. Iya. Ya, ini yang sekitar junction 2 dan 3 cross sectionnya di delete dulu, terus junctionnya di delete. Dua. Ini penyelesaiannya bisa bermacam-macam ya, tapi permasalahannya adalah karena modelnya kelompok 4 di junction 2 dan 3 ini eh, junctionnya ada di saluran yang mestinya nggak ada junction. Jadi penyelesaiannya bisa delete junction, bisa bisa sebenarnya preventif dari awal. Jadi ketika tidak ada cabang ya berarti tidak ada junction. Ini kalau reach-nya yang di delete, saluranmu yang hilang.
Berarti untuk river 3 dan 2 saja, Bu? Atau Oh, gini, coba kita delete junctionnya lagi. Nah, ini masih dibaca dulu. sama? Iya, tentu masih sama, tapi kita harus mengerti kenapa dia mengatakan demikian. The river stations in the downstream reach need to be below the river stations in the upstream reach. Jadi, eh, coba kita zoom ke salah satu junction, dua atau tiga. Nah, kita lihat di sana kan ada cross section 63. Setelah itu di atasnya ada cross section 0. Penamaan ini di dalam Hekras boleh atau tidak? Di dalam Hekras, penamaan station angkanya perlu semakin ke hulu, semakin naik, Mas. Jadi kalau setelah 63, mestinya yang 0 itu namanya nggak boleh 0. Jadi Berarti Hekrasnya nggak mau. diakumulasi ya, Bu? Kalau ya betul diakumulasi. Jadi pilihannya kamu boleh rename stationingnya, boleh delete nanti gambar lagi. Coba pilih yang mana. Permasalahannya ada di penamaan cross section. Mungkin saya ubah dulu, Bu. Boleh diganti namanya ya. Sekarang kita klik cross section 0 yang di junction 3. Nah, itu cross section yang mana? Coba digeser Ini biar di tahu junction sedang 3 atau? Oh, Nah kan bukan, nah bukan kan. Ini cross sectionnya ketika klik cross section coba geometrinya agak digeser dua window gitu supaya kita bisa lihat. Nah sip. Nah ini kan kita tahu sedang memilih yang mana. Masnya lihat ada bulat-bulat di hekrasnya ya. Iya nggak? Nah ini di rename menjadi berapa sedemikian sehingga angkanya lebih besar daripada cross section di hilirnya. Nah, berarti downstream reach length-nya juga ganti. oh yang ini. Ya, tadi kan sekarang kan ada jarak 64 atau satu jaraknya. Jarak Jarak antar, antara cross section yang sedang dipilih ke cross section di hilirnya, di sebelah oh, hilirnya, tetangganya hilirnya. 1 meter. Yes. Ini teman lainnya mengerjakan kerasnya juga atau tidak? Atau pembagian tugasnya sendiri-sendiri? Eh, Kemarin Mas Yusuf juga nyoba, Bu. Oh ya, di sana errornya sama atau beda?
Ini Waskita Sandi kok nggak pernah muncul tuh sedang sibuk apa? Masih KKN toh? Ya, Khairun Naim, kita coba delete Junction 3 lagi. Junction 3. Ya, Junction 3 saja dulu. Oke, nah sekarang sudah bisa di delete ya, hilang ya. Tinggal Junction Ya, 2, caranya sama dengan yang Junction 3 tadi. mm, ya, Hmm. 3. Tadi terakhir nama cross sectionnya 124, Mas. Berarti dilebihkan berapa? Silahkan. Benar. Hari River Bintang. Oh, 128. Oh, Berarti 128. selanjutnya itu 129 gitu. 129 boleh, 130 boleh. Nah, itu tergantung berapa jaraknya dengan cross section berikutnya. Kalau 129 ini satu ya. Jadinya tidak berubah. Nah, berarti masih ada nama yang belum sesuai. Coba dilihat nama yang belum sesuai di mana. Berarti untuk hulunya juga diubah yuk, diakumulasi. Ya, Oke. Di sini. Bismillah. Sini tunggu dulu.
Udah bisa, Bu. Sip. Sekarang disimpan. Nah, disimpan lalu coba di run lagi. Dia mungkin masih minta error yang terakhir itu, tapi kita coba junctionnya udah oke atau masih error. Perlu diinterpolate lagi atau belum? Atau tidak? Diinterpolasi lagi lebih bagus. Tapi kalau baru mau coba running dulu juga nggak apa-apa. Oh, mungkin di running dulu nih, Bu. Boleh. Muncul lagi junction 4. Apalagi dilihat lagi geometrinya. Junction 4. Coba di zoom ke junction 4. Nah, dia nyari ada sesuatu yang nggak ada di geometri tapi terdefinisikan di junction. Coba di klik junction 4-nya. To area oh, from 10 to 5 to 6. Nah, itu sudah benar atau belum bahwa junction 4 itu nyambung dari 10 area 3 ke 5 area 3 dan 6 area 3. Nama reach-nya sesuai atau tidak. Ini 10, ini 6, Bu. Atasnya, Ini 3 atau coba diklik.
salurannya itu diklik. Nah, itu 3 area 1. Berarti junctionnya bukan dari 5 area 3 ya. Tidak ada yang 5 ya. Coba edit junction. Nah, bagian itu yang kurang sesuai. Yang 5 area 3 gitu. Iya, Dihapus atau gimana, Bu? saya ini cara ngapus, cara gantinya gimana ya? Coba zoom in ke junction, terus kita coba move poinnya supaya dia terdefinisikan ulang. Nah, ini coba edit move point. Coba kita ya itu digeser lalu dikembalikan lagi ke situ. Sip. Terkelas, Bu. Maaf, Bu. Ya, ya. Ya, dibuka lagi aja. Eh, Nah, itu nah, di oh kok pakai versi beta, Mas? bagaimana, Bu? Hackrasnya kok pakai versi beta? Eh, kemarin yang bisa ini sih, Bu. Belum dicoba lagi yang lain. Ya sudah. Ya, tapi kita bicarakan lagi mengenai apa namanya tadi boundary condition ya. Untuk geometrinya udah ada bayangan belum? Apa namanya permasalahannya di sana. Lalu kita coba move points, poin yang di river 3, area 3, area 1 river 3 ya. Area 1 Iya, Bu. river 3 digeser ke entah terserah kemana lalu dikembalikan lagi supaya junctionnya terdefinisikan ulang. Oh, baik, Bu. Baik. Ya, atau junction 4 kamu delete dulu terus digabung kembali. Itu beberapa opsinya. Nah, sekarang coba buka boundary conditionnya. Ini Di harapannya geometri. semua anggota kelompok mencoba ya, supaya enak pas responsi nanti ditanya-tanya. Oke, coba ke boundary condition. Di geometri, Bu. Nah, boundary condition di edit steady. Nah, di sini kan boundary condition. Yang pertama sebelum ke reach boundary condition, ke isian debit dulu. Tadi modelnya kelompok 4 kan sudah diganti-ganti ya. Ada junction yang di delete, ada karena kita delete junction maka river reach name berubah sendiri, otomatis diganti oleh Hekras. Nah, maka dari itu mungkin isian ini menjadi berbeda sekarang. Oleh karena itu, ketika kita merubah geometri, ada baiknya di boundary condition ini kita atau di steady flow data ini kita klik file new.
New flow data. Nah, sekarang jadi lebih sedikit. Hanya 4 baris. Sorry, 5 baris. Nah, Hackrus itu sebenarnya secara otomatis akan meminta debit-debit di sisi mana saja yang diperlukan. Jadi tidak di semua saluran Hackrus akan meminta. Dia meminta hal yang dia butuhkan saja. Oleh karena itu, kalau kita mengganti geometri, ada baiknya kita memperbarui steady flow data ini supaya kita nggak repot ngecek, oh ternyata yang ini tidak diperlukan lagi reach-nya untuk diisi debit. Seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai reach boundary condition. Coba diklik. Oke, ini digeser ke kanan, Mas. Minta tolong. Oke, jadi eh untuk semuanya aja, boundary condition itu ada dua. Yang pertama, boundary condition di hulu. Yang kedua, boundary condition di hilir. Boundary condition yang di hulu, isinya adalah debit. Boundary condition yang di hulu ini, atau isian debit ini, yang ada di tampilan sisi kiri, yang kita ngisi debit. Kemudian, Hackrus juga perlu boundary condition yang di hilir. Yang di hilir ini yang di kanan. Nah, yang di sini. eh saya nggak terlalu hafal modelnya, tetapi yang diisi untuk yang di kanan, nggak terlalu hafal modelnya kelompok 4. Yang di kanan ini yang kita isikan adalah yang bukan di area junction. Jadi misalnya river 1, river 10, area 3, upstreamnya junction 4, downstreamnya yang kita isikan. Jadi kotak-kotak yang masih kosong itu, Mas, coba diklik. Nah, di situ yang kita isikan. Di situ kita klik normal depth misalnya. Nanti dia akan minta slope atau kemiringan dari saluran masing-masing. Kalau yang ini berarti saluran di river 10 area 3 kemiringannya berapa. Nanti diisikan di situ. Yang di Baik. junction memang nggak bisa diisikan. Karena dia sudah mendefinisikan di junction boundary-nya mengikuti dari cabang-cabang salurannya. Jadi otomatis kita tidak mengisi yang di junction, tetapi mengisi yang di kotak-kotak kosong tersebut. Sehingga nanti boundary-nya yang diisi yang di kosong itu tadi ya, Mas Khairul Naim. Baik, Bu. Oke. Nah, berarti sekarang memperbaiki geometri dulu. Yang tadi junction 4 tadi masih belum sesuai penamaannya. Ini ada Aza, boleh maksudnya mendefinisikan gimana Aza? Oke, thank you Khairul Naim. Kalau mau dicoba dulu, boleh nanti share lagi. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Coba Aza, pertanyaannya gimana Aza? Dijelaskan ulang. Izin bertanya ya Bu. Ya. Jadi kan untuk di Backcrash ini kalau kita ngisikan yang awal sama akhir itu kan hanya di titik awal dan akhir aja ya Bu. Jadi untuk yang Mm. belokan itu bagaimana ya Bu? Ngisi cross sectionnya. Oke.
Saya share screen ya. Kita coba orek-orek di sini bisa nggak ya? Oke, mengenai cross section ya, Azan. Mengenai cross section sebuah sungai, ini saya akan menjawab secara lebih detail mungkin dari apa yang ditanyakan. Kita berbicara mengenai sungai dulu. Sebuah sungai misalnya tampak atas. Katakanlah sungainya tampak atas seperti ini. Nah, kalau seperti ini, eh, yang perlu kita survei yang mana saja untuk menggambarkan kondisi sungainya. Nah, yang pertama tentu di hilir. Kemudian di hulu. Kalau kita hanya menggambarkan hilir dan hulu seperti ini, maka kita tidak menangkap bagian-bagian yang menyempit, melebar, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tangkap lagi bagian pentingnya, misalnya di sini. Lalu ada pelebaran di hulunya sedikit, maka kita tangkap lagi. Nah, area-area ini kita tangkap supaya pelebaran dan penyempitan tergambar. Sehingga prinsip dari peletakan cross section adalah menggambarkan kondisi penampang sungai sedemikian sehingga representatif. Karena setelah kita mengisikan ke Hekras akan menghitung ini secara garis lurus, jadi seperti ini. Karena dia bekerja secara diskrit. Nah, seperti ini. Bagian kiri juga sama, mirip seperti kalau ya kita punyanya garis-garis lurus begitu ditempatkan di area-area yang penting sedemikian sehingga itu menjadi representatif. Nah, ini mengenai sungai. Kalau kita berbicara mengenai saluran drainase yang penampangnya relatif jauh lebih kecil dibandingkan sungai misalnya. Biasanya dia lurus-lurus seperti ini ya misalnya ya. Nah, sekarang ada hal yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu. Misal, yang pertama, apakah cross section dari hulu ke hilir ini penampangnya sama atau berbeda? Kalau sama, maka tidak masalah kita hanya mendefinisikan dua di ujung hulu dan hilir. Kalau berbeda, misalnya di sini misalnya di sini seperti ini tampangnya. Lalu di sini trapesium. Sedangkan di sini persegi. Nah, maka kita perlu identifikasi saluran persegi berhenti sampai mana. Misal saluran persegi berhenti sampai sini. Setelah itu bagian ini trapesium. Maka kita definisikan lagi yang trapesium berhenti sampai mana. Katakanlah misalnya sampai sini. Ini trapesium. Sebelahnya separuh trapesium. Maka saluran yang perlu kita gambar atau cross section yang perlu kita definisikan, adalah yang pertama tentu wajib ada di hulu, lalu dua cross section berdekatan yang mendefinisikan perubahan penampang, ini juga dan di hilir. Belokan bagaimana? Belokan ini selama penampangnya sama, tidak perlu kita gambar seperti ini tidak usah. Kalau pengen gambar gimana? Ya nggak apa-apa. Cuma tidak wajib gitu.
Ini dari sisi penampang. Kemudian dari sisi elevasi, dari sisi dasar saluran. Misalnya dasar salurannya seperti ini, aliran menuju ke sana. Maka sebaiknya cross section di sini juga didefinisikan. Karena ada perubahan yang agak mendadak. Nah, sehingga take away-nya adalah, kesimpulannya adalah setiap ada perubahan yang signifikan, maka di situ kita beri cross section. Apabila tidak, maka tidak perlu diberi cross section. Nah, ini yang saluran. Kita kembali lagi ke sungai ya, kembali lagi ke sungai. Misalnya sungai dibelokkan seperti ini. Maka definisi cross sectionnya perlu digambar di mana saja, di sini, di sini. Kalau misal di sini lurus ya. Pas belokan ini juga perlu kita berikan beberapa cross section karena kita bisa mendefinisikan kalau ini arahnya ke sana, berarti ini left over bank, ini right over bank. Ini kita perlu definisikan untuk sungai karena jarak antara left over bank downstream ridge line dengan sisi kanannya itu jauh berbeda. Misal, jarak tempuh aliran di bagian kiri di sini hanya 5 meter. Tapi tentu saja yang di bagian kanan karena dia berada di sisi luar belokan pasti lebih dari 5 meter, misal 7 meter. Maka di sungai ini perlu kita definisikan. Kalau di saluran drainase karena penampangnya lebar salurannya cukup kecil, maka bagian sisi kiri dan kanan seringkali ya tidak jauh berbeda, itu tidak masalah. Kita mendefinisikan atau kita ngitung asnya saja, asnya sungai, asnya saluran. Kayak gitu bayangannya Azza. Sudah terjawab, Azza? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke. Eh, Khairul Naim, gimana kabarnya? Sudah mencoba lagi? Atau kelompok lain yang mau troubleshooting juga silakan. Izin mengkonfirmasi Bu, itu kan kalau salurannya panjang tapi dari awal sampai akhir itu penampangnya sama, berarti dibikin satu garis bisa? Satu garis atau satu cross section. Satu cross section. Perlu cross section hulu dan hilir ya, paling tidak ya. Oh iya, iya Bu. Ya, bisa. Tidak perlu junction Oh, junction. mungkin. Junction dipakai hanya kalau salurannya bercabang. Baik Bu. Ya, jadi belok belum tentu bercabang kan. Ketika hanya belok, maka junction tidak perlu. Ida izin bertanya Ibu. Ya, Adam. Berarti kalau untuk pembuatan di setiap cross section yang berbeda, contoh seperti di sungai yang belokan itu, nanti bisa ngubahnya itu di cross section di setiap STA yang ingin kita ubah ya Bu. Ya, Oke, terima kasih Bu. Izin bertanya, Bu. ya, Kalau untuk masukkan debit itu, misalkan ada suatu apa ya, pertemuan antara sungai satu dan dua, yang mana di sungai itu nanti ada ketambahan debit karena mungkin ada talangnya gitu. Bukan sungai drainase, maaf. Drainase ada ketambahan talang. Nah, untuk di drainase yang ketambahan talang dan ketambah drainase sebelumnya, itu debit yang diinputkan di sana itu apakah debit yang dijumlahkan antara drainase sebelumnya dan debit talang atau tidak perlu
dijumlahkan dengan yang eh atau bagaimana gitu. Saya masih agak bingung di sana. Ya, kalau saat ini kita running running steady untuk drainase biasanya running steady cukup. Kalau runningnya steady, maka debit kalau ada pertemuan dua saluran, saluran akumulasinya adalah debit hasil penjumlahan. Oh ya, baik Bu. Ada hackers yang bisa dikirimkan ke saya enggak? Tak ceritakan mengenai boundary condition lagi. Oke, ini apa namanya? Ini hackers ya. Hackers ini saya coba lihat ini testing saluran yang yang ke minggu lalu kalau nggak salah. Nah, komponen model Hackras itu kalau kita rangkum, oke, komponen model Hackras kalau kita rangkum terdiri dari geometri dan boundary condition minimal. Untuk geometri semua skenario skenario geometri ya, misalnya skenario pertama, belum ada cross sectionnya. Skenario pertama cross sectionnya persegi. Skenario kedua cross sectionnya trapesium. Itu semua kita buat dalam file geometri. Dalam satu file Hackras bisa menyimpan banyak skenario fisik alias banyak skenario desain. Kemudian selain skenario desain juga skenario banjirnya. Skenario banjirnya akan tersimpan di file ini di steady flow data. Tadi kita jelaskan bahwa boundary condition ada dua, di hulu atau isiannya adalah debit dan di hilir isiannya adalah macam-macam sebenarnya, tidak hanya slope, tetapi ada non-WS, critical depth, normal depth, dan rating curve. Ini ada cara pemilihannya. Pemilihannya, misalnya kita pergi ke lapangan, kemudian kita mensurvei pada saat banjir atau pada saat ada alirannya, maka kita bisa pilih non-WS. Ini biasanya dipakai di sungai, karena sungai pasti ada, sebagian besar sungai ada alirannya secara terus-menerus. Sedangkan drainase ketika tidak ada hujan, kemungkinan besar tidak akan ada aliran, karena sumbernya hanya dari runoff hujan saja. Oleh karena itu, kita sangat jarang memakai non-WS di case drainase. Oke, yang kedua adalah critical depth. Critical depth ini apabila posisi downstream kita, misalnya ini, misalnya ini penampang memanjang saluran kita. Ternyata penampang saluran
memanjang kita berhenti di terjunan. Katakanlah yang kita modelkan hanya ini, bagian ini saja. Artinya, sorry. Artinya, bagian hilir saluran kita adalah terjunan. Nah, kalau Anda masih ingat mata kuliah hidrolika, di bagian terjunan itu alirannya seperti ini. Alirannya di sini adalah, nah di hilir ini adalah tinggi muka air kritis atau critical depth. Nah, pada saat aliran kita seperti itu modelnya, maka kita pilih critical depth. Dengan memilih critical depth, dia akan HECRAS akan secara otomatis menghitung muka airnya. Nah, kalau tidak di area terjunan, maka biasanya kita memilih normal depth. Normal depth ini sesungguhnya adalah muka air yang dihitung dengan rumus Manning. Yang diperlukan datanya adalah slope, misalnya slope-nya 0,001 misalnya. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya boundary condition itu yang diperlukan di hulu adalah debit, di hilir adalah muka air. Muka air bisa dihitung dari normal depth, critical depth, atau muka air yang sudah diketahui elevasinya. Nah, sedangkan rating curve ini kalau kita punya pasangan data antara data muka air dan data debit. Nah, ini biasanya ada di bendung. Bendung kan pasti ada petugasnya ya, petugas yang mencatat hari ini muka airnya berapa, debitnya berapa, seperti itu. Nah, pada case drainase maka kita memakai normal depth. Oke. Itu, oh ya, ada lagi. Lalu tadi kita sebutkan bahwa geometri dalam satu proyek bisa bermacam-macam. Banjir dalam satu proyek juga bisa lebih dari satu file. Kemudian ada komponen lainnya yaitu ini yang gambar icon orang berlari di treadmill. Nah, ini adalah untuk memasangkan data skenario geometri kita. Misalnya ini kalau kita punya file banyak bisa dipilih kan. Coba saya pilihkan. Oke, ini apa? Misal ada nggak ya? Nah, kita lihat karena saya punya banyak skenario irigasi di sini, skenario fisik bentuk dari saluran, kemudian cabangnya kemana saja, maka geometri file ini bisa kita pilih. Saya mau running yang mana, misalnya mau running yang 1 dimensi, atau mau running yang 2 dimensi, atau mau running yang lain. Geometri ini kemudian kita pasangkan dengan flow filenya. Nah, ini karena saya tidak running steady, maka nggak ada. Ini saya runningnya unsteady. Maka di sini juga kita pasangkan geometrinya yang mana, dipasangkan dengan banjir yang mana. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 komponen yang perlu kita set. Yang pertama geometri, yang kedua edit steady flow data, yang ketiga running. Apakah running steady atau running unsteady. 3 itu yang perlu kita set. Lainnya adalah result. Kelompok lain gimana? Kelompok 6? 6 aman?
Kelompok 13. Kelompok 13 sudah KRS belum? Sudah KRS semua sepertinya, Bu. Oke. Diakrasnya aman? 13. 13 hadir enggak ya? Kelompok 12. Ya, kelompok kami, Bu. Oh iya. Izin Aman ya, bertanya. Saif? Oh ya, boleh. Izin bertanya, Bu. Oke. Jadi mungkin saya share screen sekalian ya, Bu. Oke. Nah, jadi ini adalah gambar dari yang kami rencanakan. Nah, ini ada pertama ada error juga. Cuman errornya itu sudah bisa diselesaikan. Cuman saya tidak tahu apakah errornya ini udah berhasil benar terselesaikan dengan benar atau tidak. Contohnya di sini ada eh, di saluran 20 dan 19 ini. Jadi sebelumnya ini saya berikan junction. Ternyata tidak bisa karena kan nggak ada percabangan. Tapi karena di sini kasusnya ini adalah ada apa? Di sini itu ada sumur resapan. Di sini ada sumur resapan sehingga saya juga eh, ini mau menyambungkan ke sini kan otomatis apa ya? Apakah tidak mempengaruhi nilainya antara 20 dan 19 jika di antara ini ada sumur resapan. Sehingga junctionnya ini saya hapus. Kemudian saya pisahkan seperti ini garisnya, Bu. Saya pisahkan. Dan juga ada di saluran di nomor 16 dan nomor 12. Nah, di sini ada pertemuan dari saluran sini 16 ke sisi ujung sini, kemudian dari 12 ke sisi ujung sini. Sebelumnya juga ada junction, ternyata juga tidak bisa. Akhirnya saya hapus junctionnya karena memang di sini juga ada sumur resapan seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya dari yang pertama dulu itu yang misalkan 12 sama 16 eh ini tuh apakah kita perlu untuk memberikan junction dengan nanti diberikan apa saluran keluaran gitu. Saya baru berpikiran seperti itu. Jadi nanti ada tambahan saluran keluar supaya junction itu bisa terbaca karena kita buat percabangan atau ada cukup seperti ini. Cuman saya juga kurang tahu ini bisa dibenarkan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua yang terkait saluran 20 dan 19 ini eh, baiknya itu seperti apa? Karena kalau ini saya sambungkan khawatirnya di drainase nomor 19 ini apa kejumlahan dengan yang nomor 20. Demikian Bu, mungkin pertanyaan dari saya. Ya, saya gambarkan saja ya skemanya di sini. Ya. Oke, sudah berganti screen saya? Sudah. Ya, itu case yang menarik by the way. Em, tak gambar dulu case-nya. Tadi ada saluran yang Bentar, ini kok.
Katakanlah ada yang seperti ini dengan sumur resapan. Dan ada yang belokan sumur resapan, tapi arahnya ke ini ya. Arahnya gini ya tadi ya yang kedua ya. Iya, Bu. Tapi belum saya belikan Sedangkan saluran luaran sumur resapan. ya, sedangkan yang ini arahnya searah. Yang ini seperti ini, yang atas. Iya, benar, Bu. Oke, kita bicarakan yang bawah dulu karena lebih simple. Yang bawah usulmu untuk memberikan junction dan saluran keluaran ini boleh dicoba. Oke, yang atas kalau kita lihat geometri, saya buka file yang bersih. Kalau kita buka geometri, sebenarnya ada storage area. Nah, ini yang kiri ada warna birunya, storage area. Sebenarnya storage area itu juga bisa merepresentasikan sumur resapan. Jadi nanti Anda kasih storage area. Tapi itu opsional untuk saat ini. Kalau mau apa namanya, mau model yang sempurna itu bisa diwakili dengan storage area, Saif. Storage areanya dibuat, digambar dulu di sini. Bentuknya tidak harus bulat karena dia hanya ngitung luasannya aja, resapan. Nah, dia hanya menghitung luasannya. Nah, misalnya areanya, luas dari storage areanya berapa meter kubik, misalnya berapa meter persegi, misalnya 2 meter persegi. Kemudian elevasi paling bawahnya berapa, misalnya elevasinya 100 katakanlah. Nah, kemudian storage area ini perlu disambungkan dengan cross section. Nah, nanti di sini perlu lateral structure. Jadi agak banyak gitu properties dari model yang perlu kamu tambahkan untuk kalau mau menambahkan sumur resapan dengan cara storage area di sini. Nah, selain sumur resapan, ini juga bisa menggambarkan kalau misalnya Anda punya ide, oh mungkin di sini bisa dipakai kolam retensi. Misal ada taman yang bagus, ada taman yang agak luas, lalu potensial untuk diberikan apa namanya tadi kolam retensi atau detensi. Nah, ini juga bisa direpresentasikan dengan storage area. Untuk menyambungkan storage area dengan rivernya, perlu membuat lateral structure. Add satu lateral structure, misalnya. Must be bounded by RS. Nah, RS-nya belum digambar, saya belum gambar. Di sini gambar cross sectionnya, di sini juga gambar cross sectionnya. Nanti lateral structure-nya diikatkan ke cross section itu. Itu kalau mau model yang sempurna, yang lebih lengkap lagi. Nah, untuk case tugas ini, pilihannya adalah kamu boleh mencoba storage area, boleh juga ini dihapus saja, sampai sini saja salurannya. Nah, mau milih opsi yang mana, Coba? Yang dihapus saja. Dipersilakan. Oh iya, Ya, baik, Bu. Sama izin bertanya, Bu. ya, Kalau kasusnya itu ada taman, kemudian taman itu melimpahkan airnya ke drainase, itu kan berbeda dengan talang ya, Bu. Kalau taman ya. itu kan mungkin sepanjang memanjang itu mereka mengalirkan tidak menggunakan satu titik gitu. Kalau seperti itu, kita modelkannya seperti apa ya, Bu? Ini modelkannya adalah lateral flow. Bentar, tak carikan
lateral flow di sini ada nggak ya? Tidak ada contohnya. Unsteady, kok kebanyakan unsteady ya contohnya. Bentar, jadi tak bukakan yang tadi saja. Yang saya cari adalah at lateral flow. Nambahkannya di situ, tapi kok belum ketemu. Oh, ternyata di unsteady SAF ini ada kolom lateral inflow hydrograph atau uniform lateral inflow. Dia bisa ditambahkan ketika kita running unsteady. Kalau mau running steady tapi pakai menu unsteady, itu caranya adalah kita menggambar hidrografnya, kita mengisikan hidrografnya dengan angka debit yang tetap. Nah, seperti ini. Grafik hidrograf seperti ini kan sebenarnya bukan unsteady, tapi steady karena selalu sama. Tetapi di dalam HECRAS ini bisa didefinisikan dengan menu unsteady, cuma isian hidrografnya ini sama terus. Misalnya selalu 1 meter kubik per second. Sehingga debit kita seperti ini, selalu sama. Ini adalah steady juga walaupun runningnya di unsteady. Beda dengan ketika kita mengisikan debit unsteady, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah benar-benar unsteady karena debitnya tidak berubah. Nah, setelah itu tadi ini kita berikan add RS misalnya.
atau at RS yang tidak berada di ujung. Maksudnya misal salurannya seperti yang warna ungu. Yang ungu ini ya. Yang ungu ini secara otomatis Hekras hanya akan meminta 1 debit di hulu saja. Tetapi kita bisa menambahkan debit di sini misalnya sebagai lateral inflow. Jadi walaupun tetap ada di satu cross section, misalnya cross section 344, kemudian kita berikan uniform lateral inflow atau lateral inflow yang tidak uniform alias yang berubah terhadap waktu. Tetap di satu cross section sehingga misalnya tamannya itu katakanlah seluas ini, maka Anda berikan di ujung hilir tamannya. Di sini debitnya. Ini panah ini bukan saluran tapi petunjuk debit saja. Ilustrasi ngisi debitnya di mana. Nah, ngisi debitnya di cross section ini misalnya. Lalu ditambahkan lateral inflow hidrograph atau uniform lateral inflow di unsteady. Kalau mau melengkapi modelnya seperti itu. Ya, baik Bu. Ya, Kalau atau untuk lebih bagus lagi pakai storage area karena taman juga tidak hanya memberikan sebentar. Kalau di drainase enak pakai lateral inflow dan karena untuk penyerapannya dia tidak melimpas dari saluran ya. Ya, seperti itu, Saif. baik, berarti untuk tugas ini untuk yang bagian taman itu harus dimasukkan juga tidak ya Bu? Tidak, saat ini tidak perlu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, taman itu debitnya kita bebankan dengan cara menghitung ininya. Menghitung A, kan kita Q sama dengan C kali I kali A. Iya Bu. Nah, di A yang di situ tamannya tetap ikut. Jadi debitnya nanti ikut di saluran dari ujung. Oh iya iya ya. Baik baik Bu. Ya. Tidak secara model tapi secara hitungan di awal. Jadi tetap dihitung, tetapi bukan di model. Oke, ada lagi? Kelompok 12 sudah cukup Bu. Sip. Kelompok 11, Aman, Bu. kelompok 10, Kelompok 10 baru mau ngeran, Bu. ada error enggak? Aman ya tadi ya? Nur Ya, Huda sebelum tadi. ngeran sih masih aman, Bu. Tapi habis ngeran ini belum tahu. Kelompok 9, Aman, Bu. oke bisa. Kelompok 8, Aman Bu. 7 aman kayaknya ya. 6, Kurang lebih sudah aman, Bu. 6 juga oke. sudah aman, Ibu. Ya, sampai kelompok perlu diabsen satu enggak? Kelompok 5, kelompok 3, Sementara aman Bu, kelompok 3. oke ya sudah. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau tidak dilanjutkan proyeknya, lalu
mulai nyicil laporannya. Atau paling tidak proyeknya Hackrasnya dilanjutkan dulu. Oke, minggu depan kita offline lagi saja ya. Oke, kita kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini saya tutup. Ada pertanyaan lagi nggak? Troubleshootnya udah cukup? Ya, ya sudah. Eh, saya tutup dulu kalau begitu. Nih, Saif kayaknya minggu depan untuk mata kuliah ini offline saja ya di kelas ya. Jam 8 seperti biasa. Iya, Bu. Baik, siap. Ya, eh, kalau begitu saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bu.